Salam Pramuka. Kali ini kita akan membahas tentang seorang pramuka selalu berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pertemuan resmi. Sekarang, yuk kita review materi tentang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagaimana menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Meskipun sudah sering didengar, ternyata belum semua orang memahami makna istilah baik dan benar dalam berbahasa. Tidak semua bahasa yang baik itu benar, dan sebaliknya, tidak semua bahasa yang benar itu baik. Contoh berbahasa yang baik tetapi tidak benar, misalnya pada percakapan yang terjadi di kantin berikut. Pembeli berkata, "Bu, kopi 1, gulanya dikit aja." Penjual menjawab, "Pakai susu?" Pembeli berkata, "Nggak usah." Sedangkan berikutnya, contoh berbahasa yang benar tetapi tidak baik, misalnya pada percakapan yang terjadi di pasar berikut. Pembeli berkata, "Ibu, berapakah harga 1 kilo daging sapi?" Penjual menjawab, 100.000. Pembeli berkata, "Bolehkah saya menawar 85.000?" Tentunya yang terbaik adalah bisa berbahasa dengan baik dan benar. Untuk dapat melakukannya, perlu dipahami dulu apa yang dimaksud dengan baik dan benar tersebut. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan. Bahasa yang baik. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Karenanya, laras bahasa yang dipilih pun harus sesuai. Ada 5 laras bahasa yang dapat digunakan sesuai situasi, berturut-turut sesuai dengan derajat keformalannya. Pertama, ragam beku atau frozen. Digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit memungkinkan keleluasaan seperti pada kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. Kedua, ragam resmi atau formal. Digunakan dalam komunikasi resmi seperti pada pidato, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. Ketiga, ragam konsultatif. Digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di sekolah dan di pasar. Keempat, ragam santai atau casual. Digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dengan akrab. Kelima, ragam akrab atau intimate. Digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim. Bahasa yang benar. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan. Ciri-ciri ragam bahasa baku. Pertama, penggunaan kaidah tata bahasa normatif. Misalnya, dengan penerapan pola kalimat yang baku, acara itu sedang kami ikuti dan bukan acara itu kami sedang ikuti. 2. Penggunaan kata-kata baku. Misalnya, cantik sekali dan bukan cantik banget, uang dan bukan duit, serta tidak mudah dan bukan enggak gampang. Ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa baku harus mengikuti aturan ini. Keempat, penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Meskipun hingga saat ini belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan, secara umum dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau bahasa daerah. Misalnya, atap dan bukan atap, habis dan bukan abis, serta kalau dan bukan kalau. Kelima, penggunaan kalimat secara efektif. Di luar pendapat umum yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bertele-tele, bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi efektif.
Pesan pembicara atau penulis harus diterima oleh pendengar atau pembaca persis sesuai maksud aslinya. Sekarang saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Apakah kamu selalu menggunakan tutur kata bahasa yang baik dan benar dalam keseharian? Apakah kamu selalu menggunakan tutur bahasa yang baik dan benar dalam setiap pertemuan resmi? Pertemuan resmi apa saja yang pernah kamu ikuti? Jawablah di depan pembinamu atau di kolom komentar. Sebelum kita akhiri, kita refleksi sejenak. Pramuka mengajarkan kebersamaan, kedisiplinan, kemandirian, jiwa korsa, dan semangat pantang menyerah. Tetap semangat. See you next time. Salam Pramuka.